Mungkin bagi beberapa mahasiswa, KKN adalah masa-masa atau momen-momen yang paling ditunggu dalam hidup mereka. Tapi ternyata hal ini tidak berlaku bagi temen dari sepupu gua. Anggap aja namanya Nunu, dan sepupu gua ini Mamat ya. Jadi Mamat dan Nunu ini berasal dari jurusan DKV. Jurusan DKV di salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Gue gak bakal nyebutin nama universitas, nama kota, dan nama-nama nama-nama tokoh ya. Yang jelas mereka ini dari jurusan DKV di salah satu universitas di Jawa Timur. Mereka ceritanya tahun berapa ya kemarin itu dia cerita, sekitar tahun 2022. Mereka ini lagi KKN di daerah Jawa. Di daerah Jawa lah. Gue nggak berani nyebutin Jawanya Jawa mana. Karena ini nanti bakal ada clue yang spesifik. Mereka KKN di daerah Jawa, lebih tepatnya di Desa Begal. Kalau mungkin warga Desa Sukawedi ada yang pernah dengar sebutan Desa Begal, tolong jangan disebarluaskan atau dicari, cukup dijadikan konsumsi pribadi aja. Jadi waktu itu Mamat sama Nunu ini lagi KKN di desa tersebut untuk menjalankan program mengabdi kepada desa tersebut. Ya seperti KKN, layaknya KKN normal pada biasanya. Berapa ya, sebulan atau 3 minggu gitu kalau gak salah. Seminggu pertama itu gak ada kejadian apa-apa, karena masih perkenalan ya sama kepala desa, sama sama penduduk warga lokal. Di minggu kedua mereka baru dapat cerita-cerita yang wah nih, mulai dari penampakan, kasus, dari cara warga lokal bersaing. Itu mulai dari pembunuhan, santet, goib, itu lengkap di sana ada semua. Konon katanya untuk memperebutkan posisi di sana, santet penyantet adalah hal yang lumrah. Begal itu hal yang sangat wajar di sana. Bahkan kalau gue nggak salah dapat informasi ya, ada beberapa percakapan yang didengar sama Mamat. Tolong jangan begal di desa ini. Kamu bisa begal ke desa sebelah. Dan ada ada hubungan mutualisme yang terjalin antara oknum A dan oknum B di antara percakapan tersebut, supaya desa dari oknum A ini tidak dibegal dan aman-aman aja gitu loh. Jadi waktu itu Mamat lagi main nih ke tempat Nunu, stay. Karena kan asrama pria sama asrama wanita ini dipisah ya. Jadi akhirnya mereka kalau mau ketemu itu harus jalan sekitar 600 atau 700 meter, hampir 1 kilo, jauh sih. Waktu itu malam memang posisinya Mamat mau ke tempat Nunu untuk ngobrol-ngobrol karena mereka juga lagi deket kan. Tapi akhirnya nggak jadian, cuma cinlok KKN biasa. Waktu itu malam sekitar jam 8, kondisi desa itu udah gelap. Mamat naik motor kan ke tempatnya Nunu. Di tengah jalan dia tuh ketemu cowok, laki-laki kepala 3 lah kayaknya, umur 30-an gitu, bawa parang pak. Jam 8 malam di tempat sepi bawa parang. Buat apa coba? Dia langsung ngebut, tancap gas di sana. Padahal kepala desa di sana itu udah ngasih tahu sebenarnya. Di atas jam 7 malam
jangan ada aktivitas keluar desa. Jadi bisa sebisa mungkin jam 7 malam itu semua penduduk udah harus di rumah, kunci pintu rapat-rapat. Nah, si Mamat waktu itu gak tahu kenapa ya, kepikiran apa juga gak tahu. Tiba-tiba dia tuh pengen ketemu sama Nunu gitu loh, pengen bawain makanan. Akhirnya Mamat bawain makanan ke Nunu, naik motor itu ketemu cowok yang bawa parang itu, langsung digas sama Mamat. Gak lama dari ketemu cowok itu, di depannya Mamat langsung ketemu sama Pocong. Pocong, bener-bener pocong katanya Mamat itu. Pocong, mukanya gelap, kain kafannya udah coklat lusuh. Mamat langsung putar balik. Dia gak peduli bakal ketemu cowok cowok yang bawa parang gitu. Langsung putar balik ke asrama, tidur. Dia bener-bener gak ngabarin si Nunu, padahal mereka udah janjian kan. So akhirnya Nunu nanyain dong, kok kamu gak jadi sih? Padahal udah aku tungguin loh, bla 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 bla. Kamu gak bakal percaya kan? Aku semalam nemu apa? Kata Mamat. Nemu apa emang? Aku udah hampir kebegal, ketemu pocong lagi. Jadi aku bukan dibegal manusia semalam, dibegal pocong. Aku gak jadi ketemu kamu gara-gara aku dibegal pocong. Dia gak habis-habis tuh nyebutin pocong. Nunu gak percaya dong. Apaan sih, basi banget, mana ada pocong. Akhirnya gantian, Mamat tantangin. Ya kamulah coba kesini. Oke, nanti maghrib ya. Ya, ditungguin sama Mamat. Ganti, Nunu. Itu jam 5 mau maghrib 5:30. Nunu OTW. Gak lama Nunu nyetir, ada kayak sekelibetan lewat gitu loh di depannya Nunu. Nunu kan sama-sama tetap bawa motor. Udah sekelibetan lewat. Sama Nunu gak diperduliin, gak digubris. Lurus lagi, udah rame-rame. Udah ada warga rame-rame. Ada satu cowok megang kepala, bekas dipenggal. Itu Nunu langsung pulang ke asrama, balik, nangis-nangis telepon Mamat. Mat, tolong Mat. Aku ketemu ini Mat. Apa sih, ketemu apa? Aku ketemu cowok bawa kepala habis dipenggal Mat. Mamat gak percaya, langsung nyusulin Nunu karena posisinya masih maghrib kan. Dan anehnya, Mamat ini gak ketemu apa-apa. Gak ada tuh yang namanya rame-rame terus ada cowok bawa kepala habis dipenggal ditenteng gitu. Mana, gak ada apa-apa gini loh. Mamat yang kesel kan. Gak ada apa-apa. Mat, serius Mat, tadi tuh ada habis dipenggal kepalanya masih berdarah netes-netes. Wah gila. Dan akhirnya Mamat udah nenangin si Nunu nih kan. Ya udah kamu tenang dulu. Nunu udah nggak mau kan, udah ketakutan. Nggak mau, aku nggak mau di sini, aku mau pulang. Aku mau ngajuin pindah lokasi KKN. Gimana caranya, ini udah baru berapa minggu loh, belum ada 50% ini, gimana dong? Terus akhirnya dengan segala keputusan bulat, Mamat pulang ke asramanya, tidur. Kalian tahu apa yang terjadi? Dua-duanya, Mamat, Nunu, dua-duanya dapat mimpi. Mereka disiksa habis-habisan. Terus bangun-bangun, pas di sebelahnya itu kayak ada mayat rebahan di sebelah mereka berdua. Padahal itu di asrama yang berbeda, tapi ceritanya sama. Bener-bener ada mayat rebahan di sebelah mereka berdua. Terus ada kayak bisikan, pulang. Singkat cerita, mereka berdua langsung ke Kades dan mengajukan
mengajukan untuk pamit duluan dan cari lokasi KKN baru ke kampus. Dan setelah usut punya usut, memang ternyata desa itu kurang merestui keberadaan mereka untuk KKN dan menjalankan program-programnya di desa tersebut. Sampai akhirnya gue juga nggak tahu, mungkin karena penunggu-penunggu dan adat di sana itu sakral banget ya. Jadi akhirnya ada aja lah kejadian-kejadian yang bikin mereka nggak betah dan memutuskan untuk keluar secara sukarela. Jadi mungkin untuk menjaga image supaya nggak diusir apa bla bla bla. Gue juga nggak tahu sih gimana ceritanya. Pokoknya singkat cerita sih kayak gitu. That's it cerita gue malam ini. So see you and goodbye. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.